Oke, halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama adalah mengenai sikap dan yang kedua adalah mengenai penilaian kamu selama formatif performatif. Kita mulai dengan yang pertama yaitu penilaian sikap. Jadi di sini kita ambil beberapa contoh ya, seperti Alicia Wijaya, Alexander Storo sampai Prabaswara Putra. 8 orang sekiranya cukup. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu sikap. Apabila sikapnya bagus dan nilainya juga bagus, maka pada akhirnya dia akan naik. Kemudian yang kedua, apabila sikapnya juga bagus, kemudian nilainya bagus, maka dia akan naik. Naik di sini maksudnya adalah naik kelas ya. Kemudian yang ketiga, apabila sikapnya baik tapi nilainya kurang, menurut kamu apakah dia akan menjadi calon-calon yang tinggal atau tidak? Nah, ternyata setelah memang sikapnya bagus, contoh dia mengerjakan, selalu tugas dikerjakan, kemudian ada kehadiran selalu hadir, tidak pernah bolos, walaupun dia online dari rumah, nilai dia memang mungkin agak berkurang. Tetapi saya yakin ketika kamu memiliki sikap yang bagus, nilai pasti terbantu. Mengapa demikian? Ketika kamu mengikuti semua proses dengan benar, pastinya ada hal yang kamu dapatkan, ada yang kamu mengerti, sehingga nilai tentu bukan jadi sebuah kendala. Kasus berikutnya yaitu yang keempat. Jadi dari sikapnya tidak baik, kemudian nilai dia baik, hasilnya adalah ya ini masih menjadi pertanyaan. Sikapnya nggak baik, nilainya baik, artinya dia malas, tetapi pada saat ujian dia bagus nilainya. Nah, ini masih menjadi tanda tanya. Kenapa? Kamu cuma bisa di ujian. Apa yang bisa kamu pertanggungjawabkan jika kamu hanya bisa di ujian? Nah, tidak ada hal yang benar-benar kamu bisa pertanggungjawabkan, karena dari attitude atau sikap kamu tidak menunjang nilai yang kamu dapatkan. Ya, kita lanjut. Apabila sikap tidak baik, nilai tidak baik, maka hasilnya udah pasti tidak akan naik. Jadi di sini karakter kamu dulu, sikap kamu dulu perbaiki, attitude. Jadi yang dirapatkan adalah ini yang tanda tanya dan yang tanda tidak. Ada tidak dan tanya. Ini pasti akan dirapatkan jika kamu tidak baik di bagian sikap. Nilai pasti akan membaik ketika sikap kamu sudah baik. Jadi pertama-tama perbaiki dulu sikap kamu. Jadi kamu harus ingat bahwa your attitude determines your altitude. Apakah ini? Jadi sikap kamu menentukan derajat kamu. Ya, benar. Jadi di SMA tidak hanya serta-merta nilai kamu harus tinggi, sikap kamu menentukan derajat kamu di masyarakat. Jika sikap kamu ya walaupun pintar, sombong, angkuh, tidak peduli dengan teman sekitar, ya dari sikap kamu sudah kalah. Artinya di masyarakat kamu dipandang rendah. Tapi ketika your attitude bagus, sikap kamu bagus, di masyarakat kamu akan dipandang tinggi karena kamu memiliki sikap yang bagus. Oke, sampai di sini jelas ya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian nilai. Di nilai mungkin kalian akan bertanya-tanya, ini apa? Ya, kok ada L4L baru formatif 1? Nilai kalian adalah yang ini. Nilai kalian adalah yang akhir atau nilai akhir formatif 1. Inilah nilai kalian di rapot nantinya. Apakah ada prakteknya? Ya tentu ada juga. Cuma ya di sini kita fokus ke yang formatif atau ujian tertulis teori. K ini adalah kehadiran. Saya tuliskan 4 kali kehadiran karena umumnya 4 kali. Tapi apabila dalam 1 bulan itu ada 5 kali kehadiran, maka nanti ada 5. Kita akan bagi dengan 5. Kemudian latihan itu umumnya setiap pertemuan ada latihan atau ada tugas. Nah, jika setiap pertemuan ada tugas, maka kalau 4 kali kita kehadiran, maka 4 kali tugas. 5 kali kita kehadiran, maka ini nanti ada sampai latihan kelima. Inilah rata-ratanya, rata-rata dari latihan. Ya. Ini adalah hasil dari ujian formatif kamu. Hasil ujian. Ini adalah hasil akhir yang akan dituliskan ke dalam rapor. Jadi contoh, siswa Alicia, dia kehadiran pertama 100% datang.
Kehadiran kedua 100% datang. Kehadiran ketiga 100% datang. Kehadiran keempat 100% datang. Nah, di sini kamu bisa lihat rata-rata kehadirannya dia dapatkan 100. Oke. Nah, kok nilai informatifnya 10? Nah, di sini ingat, kehadiran adalah 10% dari nilai formatif pertama. Jadi kalau kamu hadir full, kehadiran kamu full, kamu dapatkanlah 10 poin. Kehadiran kamu hilang, kamu dapatkanlah 7,5. Tidak hadir 2 kali, sisalah 5. Jadi nilai kehadiran kamu di sini sangat berarti. Ya. Jadi contoh kita di sini full nilainya. Kita buat Alicia ini murid rajin ya, hadir semua. Latihan juga mengerjakan setiap latihan. Ini ada yang 100, ini ada yang 95, ini ada yang 100, ini ada yang 80. Maka ini adalah 94 rata-rata dari nilai latihan. Nah, nilai latihan juga 10%. Artinya sekarang nilai kamu ini biar saya bulatkan saja biar gampang. Nilai kamu hanya 19 di formatif pertama karena kamu belum ujian. Apabila kamu ujian dapat 100, maka nilai kamu hanya 99. Di sini jelas ya. Jadi dari nilai latihan sangat mempengaruhi nilai ujian. Tidak mengerjakan latihan sekali, kita lihat. Nilai kamu 97 saja. Tidak mengerjakan latihan 2 kali, 95 saja. Tidak hadir sekali, 92. Jadi di sini kita cukup jelas ya. Jadi transparan. Jadi di sini saya tekankan lagi, saya perlu siswa yang disiplin, bukan siswa yang pintar. Kalau kamu cuma bisa pintar tapi tidak disiplin, ya itu sama saja. Jadi kedisiplinan kamu dihitung dari mana? Nilai kehadiran dan nilai latihan. Jadi kita anggap Alicia ini adalah siswa yang paling rajin di kelas ya. Jadi semua formatif, di semua latihan, semua kehadiran dia 100. Kita lanjut dengan yang kedua, Alexander contoh. Kehadiran dia 2 kali. Ya, nilainya hanya 5. Latihan tidak pernah mengerjakan, ujian dia dapat 100. Maka dia dapat 85. Oke? Cukup adil ya. Jadi tidak ada istilahnya, saya ujiannya 100, kenapa dapat 85? Hei, Alexander Sitorus, apakah Anda mengerjakan latihan 1-4? Apakah Anda hadir 4 kali? Jadi ini adalah nilai yang pantas Anda dapatkan. Ya. Bella. Contoh Bella Aulia ini 100. Jadi setiap kamu hadir sudah langsung dapat 100 poin untuk nilai kehadiran. Oke. Kehadiran full. Nah, kemudian di sini dia dapat 80. Loh, kok bukan 80 di sini? Tidak, karena dari formatif diambil 80%. Jadi nilai formatif kamu juga harus full. Maka kamu bisa mendapatkan nilai yang full, yaitu 100. Contoh Caca, tidak pernah mengisi kehadiran, tidak pernah bilang hadir di Discord, tidak pernah mengerjakan latihan atau sekali saja. Ujian dapat 100, nilainya hanya 83. Jelas sampai sana ya. Jadi tidak ada istilah nilai dia nanti bisa 100 juga hanya karena ujian. Jadi bagaimana agar caranya nanti nilai ini bisa full? Artinya kamu harus disiplin kehadiran, disiplin latihan, dan formatif mendapatkan nilai yang maksimal. Apabila Orlando contoh, ya, tidak pernah hadir, tidak pernah mengerjakan tugas, ujian dapat 80. Selamat Orlando, Anda remedial, ikut kelas remedial. Ya. Apabila Michael Leo 100, ya, 100. Tidak ikut ujian, hadir semua. Jadi bagaimana ini? Nah, khusus untuk Michael Leo, dia boleh ujian susulan dan itu nanti akan saya berikan secara terpisah. Jadi soalnya tidak akan sama dengan 4 orang yang mengikuti, orang-orang yang sudah mengikuti ujian formatif 1. Jadi dia boleh susulan apabila pada saat hari H ujian dia berhalangan.
tentunya juga ada batas waktu ya. Bukan karena berhalangan di hari H maka ujiannya 2 bulan lagi, tidak. Tapi besoknya sudah harus cari saya untuk meminta ujian susulan. Apabila dia dapat 60. Jadi di sini dia dapat 68, padahal dia mengikuti semua proses kehadiran hadir, latihan juga membuat, dan ini full nilainya. Apakah nilai dia tetap 68? Tentu tidak. Pasti ada perlakuan khusus untuk siswa-siswi dengan kedisiplinan yang tinggi seperti ini. Jadi apabila kamu sudah disiplin, tentunya nilai kamu bukan cuma segini. Pastinya nanti ada saya pertimbangkan dari nilai-nilai kehadiran dan latihan. Nah, inilah yang membantu. Jangan sampai sudah tidak pernah hadir seperti si Daddy Orlando ini tidak pernah hadir ujian 80, atau Michelle Lim ujiannya 40. Maka nilai dia di formatif 32. Apa yang akan dilakukan? Ya, ini adalah calon-calon apa? Calon-calon orang-orang yang akan dirapatkan pada saat kenaikan kelas. Apakah akan tinggal atau naik? Jadi saya rasa ke depan kita clear bahwa penilaian dengan saya seperti itu. Ada penilaian nilai kehadiran, ada nilai latihan, ada nilai formatif, dan nilai akhir yang formatif. Inilah nilai-nilai yang akan diberikan kepada wali kelas kamu. Sampai di sini jelas? Kalau jelas maka video untuk penilaian dan sikap sampai di sini. Kita akan jumpa di video berikutnya. Terima kasih.